Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Beberapa saat lalu kita baru aja beres menonton salah satu film dari Skotlandia ya. Skotlandia yang berjudul Teenage Superstars. Yang mana itu adalah film dokumentasi untuk skena musik dari Skotlandia, dan kali ini adalah sesi lanjutannya, jadi akan ada sedikit diskusi atau talks terkait filmnya ataupun seputaran musik indie pop mungkin ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Sandy dari Living Society Media. Saya akan memandu ngobrol-ngobrol kali ini selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bersama saya di depan sini juga ada 3 orang yang akan menjadi narasumber ataupun teman berdiskusi. Yang pertama di sini di samping saya ada Galih sebagai perwakilan dari PFA yang punya acara tadi, yang ngekurasi acara, dan juga dari Living Society Media. Lalu ada Mas Ardo dari Norm, dan juga ada Abo dari Astrolab, dari Ocean Chimes, dari Aisan, banyak lah pokoknya. Dan kenapa musik indie pokoknya mah approve pokoknya. Jadi kenapa 3 teman-teman ini yang akan diajak diskusi kali ini, karena memang teman-teman di sini tuh sebagai apa ya bahasanya, mungkin pop entusias lah gitu ya. Jadi memang senang untuk mendengarkan musik-musik pop gitu. Oke, mungkin untuk pertanyaan pembukanya buat teman-teman semuanya sekaligus, ada yang udah pernah nonton Teenage Superstars ini nggak sih sebelumnya, sebelum tadi ditayangkan gitu? Mungkin dari siapa dulu, Mangga? Dari saya kali ya. Enggak. Belum. Namun itu tuh tahun 2017 ya. 2017 pada waktu itu kan juga sempat ada My Secret World ya. Ya betul. Dokumenter tentang Sarah Records itu berarti sebelum ya. My Secret World tuh sebelum. 2015. 14. Pernah dengar tapi baru 2 hari lalu nonton lah. Gitu. Jadi kalau Abo gimana? Kalau Abo gimana, Abo? Sama sih, baru pertama juga nonton film Teenage Superstars. Tapi ya tadi yang My Secret World ya, film serupa lah ya, yang mencoba nge-capture movement di era-era segitu tuh. Ya ada beberapa yang saya lihat juga, kebetulan waktu itu ada kebutuhan untuk penulisan skripsi ya. Oke. Jadi waktu itu nonton My Secret World, inget di Spasial waktu itu masih pemutaran official yang terakhir My Secret World. Sama satu lagi yang mungkin ada yang serupa ini tuh musik For Me Speech ya, itu dari BBC, itu oke juga tuh. Oke. Kalau Galih mungkin gimana? Tes. Kalau film belum sih, baru di tahun 2021 baru nemu si film Teenage Superstar. Karena waktu itu sempet digging soal ya skena si Skotlandia gitu, terus nemu film itu dan mencoba iseng ngontak ke direkturnya, terus dibales dan dikirimin filmnya, terus sempat ada jeda 4 tahun buat kayak pengen screening tapi di mana ya gitu, dan ya baru kesampaian di sini di Norm Radio Bar. Oke. Berarti mungkin langsung bersambung ke pertanyaan selanjutnya, kan Galih tuh yang tadi ngisi program Perfect Day Cinema ya namanya. Itu sebagai perwakilan dari Perfect Days buat mengkurasi filmnya teh, film yang tadi tuh apakah memang urgensinya karena tadi udah pengen dari lama dan baru kesampaian, atau memang ada urgensi apa sih tadi pengen nampilin yang tadi gitu? Satu itu tadi bener karena udah lama ngendap di folder di hard disk gitu. Oke. Terus kayak sering nyeritain ke teman-teman kayak pengen screening film ini, tapi kayak belum kejadian, dan pas ngobrol sama Ofri, terus kayak ya udah screening di Nom Radio Bar aja, kayak ya udah jadi gitu. Oh jadi akhirnya ya, gitu. Tapi pas dari, kan itu katanya Galih memang ini tuh bukan ngedownload ilegal dari internet ya berarti ya? Ini memang berkorespondensi langsung dengan si pembuatnya yang mana adalah Grant McVie ya, yang sebelumnya juga bikin film dokumenter juga berjudul Big Gold Dream ya, yang itu ngebahasnya untuk sisi post-punknya berarti ya. Kalau ini kayak paskanya gitu kan? Iya, pasca. Jadi kalau yang Big Gold Dream itu era sebelum
Postcard Records. Oke. Jadi masih banyak bahas post-punk. Sebentar. Menurut Gali nih sebagai yang tadi mengkurasi film dan juga mungkin bisa dibilang pop entusias juga, seberapa pengaruh sih sebenarnya scene Glasgow ini terhadap pergerakan scene indie pop setelahnya gitu? Sebelum nanti kita ke yang lain, dari Gali dulu coba. Iya tadi juga kalau misalkan perhatiin filmnya, sebenarnya nggak begitu dar-der-dor kayak di Inggris gitu ya. Maksudnya kayak banyak yang hit Billboard masuk, tapi kayak Scotland tuh cenderung kayak bandnya cuma aktif beberapa tahun, bubar, tapi legasinya yang sampai sekarang nggak hilang gitu. Itu sih. Mungkin kalau dari Mas Ardo atau dari Abo mungkin dari scene Scotland ini mungkin dari sound-sound yang dihasilkan sama band Scotland ini seberapa berpengaruh sih untuk masing-masingnya gitu? Buat personalnya mungkin kalau sedikit kilas balik juga tadi kayak yang kata Abo kan di mungkin 10 tahun lalu di tahun 2015 waktu Spasial masih ada itu kan sempat diadain juga screening soal film Cherry Pop lagi apa Sarah Records buahnya Cherry. Nah itu kan sekarang udah 10 tahun berselang tiba-tiba diadain lagi screening yang memang konteksnya itu musik pop juga gitu. Nah kalau secara general sendiri konteks musik pop ini ke kehidupan Mas Ardo segimana berpengaruhnya sih? Sangat berpengaruh. Segimana? Sangat berpengaruh. Ya 10 tahun lalu kebetulan 2015 emang bikin screening si My Secret World. Betul. Terus 10 tahun berselang Gali menginisiasi dan teman-teman PFP menginisiasi pemutaran ini. Seru ya gitu kan. Ini intern semua nih BTW nih. Iya betul, alumni semua. Alumni semua. Bikin zin segala. Jadi lebah ganteng buat subtitlingnya. Sangat mengapresiasi itu ya. Maksudnya dalam artian bukan cuma sekedar for the love of pop music gitu, tapi lebih kayak meneruskan si semangatnya itu gitu ya. Yang saya capture tadi dari si film itu ya kurang lebih sama kayak My Secret World gitu, dimana si semangat DIY gitu ya, semangat pingin tampil menjadi diri sendiri, tidak mengejar karir dan lain sebagainya teh jadi esensi yang paling berkesan gitu. Kalau tilas balik lagi ke mungkin 20 tahun lalu ya, tahu beberapa pop music ini dari emperan BIP, dari Subdragons dulu gitu ya, Subdragons, kemudian ada bootleg yang memang difotokopi, terus kasetnya pun juga dibajak gitu ya. Jadi beli satu dari situ, terus kemudian 98 udah mulai ada internet, ya diggingnya dari blog-blog yang unofficial gitu, jadi tahu ke situ, terus kayak branching outnya gitu kemana yang tadi cukup waas gitu. Itu adalah dulu pernah beli VHS-nya Jesus and Mary Chain dari eBay. Di mana si Bobby Gillespie main drum umur 13 tahun gitu, SMP gitu. Jadi kayak dari situ ya udah mulai cari koneksinya gitu, si kayak hubungannya si ini sama si ini siapa, terus kemudian keluarganya gitu. Terus kayak ada records yang sebenarnya cukup obscure gitu, kayak cuman tahu doang, tapi belum pernah dengerin recordsnya gitu. Disitulah saya carding. Disitulah saya memberanikan diri untuk carding gitu. Jadi kayak ya udah dari situlah mulai bisa dengar beberapa rilisan fisiknya langsung gitu. Kurang lebih gitu sih kalau. Kalau Abo mungkin tadi itu apa? Seberapa berpengaruh mungkin musik indie pop mungkin secara spesifik, karena kan tadi yang diinfoin Abo dari awal juga Abo membuat skripsi tentang Sarah Records gitu. Berarti kan itu sangat kurang kena apa gitu dari sisi personal sampai jadiin skripsi mah gitu. Enggak, sebenarnya kalau itu motifnya saya pengen mengerjakan apa yang saya suka aja sebenarnya. Biar lebih gampang dan termotivasi. Meskipun akhirnya 4 semester itu skripsi beres. Karena waktu itu ya kalau ditanya berpengaruh, ya cukup berpengaruh lah secara value. Beberapa ada yang
saya dapat gitu ketika melakukan penelitian ini untuk scene yang independen di sana gitu ya. Oke. Terus waktu itu juga waktu bikin skripsi waktu itu tuh kenapa salah satunya lama ya itu kesulitan sumber ya waktu itu. Yang mengcapture momen independen di sana tuh masih dikit gitu sampai saya harus akhirnya menunggu baru ada teaser tuh My Secret World. Wah, ini bakal kepake nih gitu. Sampai akhirnya ya udah dipending dulu aja skripsinya gitu. Karena lebar gitu. Terus juga ya secara ya saya juga hobi bermain musik gitu, secara influence juga banyak berpengaruh meskipun mungkin dari list band yang tadi nggak semuanya jadi referensi gitu ya. Jadi referensi, tapi ya bassline-nya lumayan kepake lah buat dibikin, ya berkarya lah ya jadi referensi gitu. Cukup berpengaruh. Kalau menurut teman-teman bertiga ini mungkin dari Abo dulu boleh dilanjut. Apa sih yang bikin musik ini tuh ngeklik sama teman-teman gitu? Kalau tadi kan mungkin ceritanya soal penemuannya, soal ketertarikannya, tapi yang unsur apa sih yang bikin kayaknya ini musik gue banget gitu, katakanlah gitu. Dari Abo mungkin. Sampai bahkan dijadiin reference bermusik kan gitu, jadi punya band 3 kayaknya pop semua gitu. Karena keterbatasan skill, tak bisa pupurulukan. Paling relate ya dari selain apa ya touch dan apa attitude tadi pendekatan mereka gimana ya. Lu udah pegang gitar kata si Stephen tadi ya lu itu bisa menghasilkan sesuatu gitu ya. Balik lagi ke gua kita membuat apa yang kita bisa aja dan rata-rata saya bermain band dengan yang punya apa ya value dan pandangan sama soal itu ya udah kita geus nyeun we lah musik mah gitu nya itu kudu liar gitu. Tepaduli gitu ya. Gitu. Yang penting kita suka dan ya bisa membuatnya gitu. Dia sensibilitasnya ke situ sih. Oke. Boleh dari Mas Ardo. Apa tadi Ndi? Hal apa yang dari si musik pop itu yang bikin ini tuh kayak musik gue banget gitu? Ya udah pasti keterbatasan skill ya. Jadi pasti dari graphics dulu gitu, dimana kayak masih di SMP udah digging ke kebun kelapa, ke depan BIP gitu, terus kayak satu-satu diliatin, ya menilainya dari cover dulu gitu. Dari cover dulu, oh ini apa, karena emang gak ada referensi, akhirnya dari situ beli satu gitu, oh nyambung. Tapi kalau ngobrolin mengenai musiknya sendiri sih sebenarnya yang dihasilkan tuh kan sebenarnya chaotic ya. Iya betul. Tapi ada ritme, ada melodi di situ gitu. Jadi kayak mulai suka, ada yang pada waktu itu karena masih muda ya nggak suka ya udah nggak suka. Tapi jadi reference, jadi knowledge gitu. Jadi ya intinya referensi sih. Dan makin kesini makin diulik. Lebih ke connectivity-nya gitu, gimana untuk akhirnya dan struggle-nya mereka ya. Struggle-nya mereka, ya kalau kita ngobrolin scene punk, scene hardcore pun juga mereka melakukan hal yang sama gitu. Dan pop ternyata bisa gini ya gitu, jadi kayak tidak terlalu rebel gitu. Walaupun urakan tapi tidak terlalu rebel gitu. Jadi kayak iya jikana pas gitu. Ini kayak sesuatu bisa. Teka dia teing di dia. Ini kan pemalu saya teh dulu gitu ya. Jadi kayaknya cocok gitu. Jadi kayak ada semangat atau spiritnya itu sih yang ke-capture banget gitu. Oke. Dari Galih mungkin. Yang beda jawabannya biar variasi. Kalau saya sendiri perkenalan sama pop pasti dari Britpop dulu sih, dari Blur gitu. 90-annya berarti ya? Iya, terus dari udah ngulik-ngulik di seputar situ, terus di challenge lah sama temen gitu kayak uliknya jangan di permukaan, coba dig deep. Ya dari situ main ke warnet gitu nyari-nyari tahu soal Blur tuh dari mana, terus kayak band dari kota ini tuh apa aja gitu. Kayak nemu ini kayaknya bandnya obscure gitu, terus kan nyari lagi kayak gitu sih. Terus kayak seru ya gitu kayaknya nyari-nyari
band yang kayak gitu teh gitu. Tapi kalau yang bikin kliknya itu dari siapa? Kalau tadi kan Abo dari keterbatasan skill terus jadi ke musik. Kalau Mas Ardo kan dari desain grafisnya dulu baru ke musik. Nah kalau Galih dari sisi apanya nih? Dari etos perlawanannya itu sih. Jadi kayak tapi bener maksudnya kayak sempat ada nyeletuk temen kalau indie pop tuh kayak punk tapi pakai blazer. Oke. Terus kayak apa sih gitu. Makin kesini makin deep terus oh iya. Maksudnya emang coba dielaborasi maksudnya gimana punk pakai blazer itu? Kayak kalau misalkan tadi perhatiin dokumenter filmnya tuh sempat nyebutin kayak musik Skotlandia itu nggak pernah kompromi. Oke. Terus kayak dari situ juga nangkep kayak oh ya udah berarti kayak ketika satu band itu berbenturan sama ideologi tuh kalau misalkan berseberangan dia nggak akan kayak untuk nyebrang untuk kayak misalkan kalau misalkan nyebrang kita akan sukses gitu. Mereka akan menolak itu gitu. Ya itu. Oke. Iya masuknya dari Britpop. Britpop juga. Terus Creation. Oh ya Creation. Ya, kan? Oasis, Creation. Alan McGee gitu kan. Alan McGee ya baru ke Sarah gitu. Jadi nggak mungkin Joel tiba-tiba langsung gitu. Ya kalau ngobrolin Alan McGee kan sebenarnya dia salah satu tokoh yang ada antagonisnya tapi kayak mereka juga dia tuh juga bisa kayak membuat dia tuh jadi katalisator yang penting. Oke, betul. Gitu ya baik di Scotland sendiri maupun di Inggris sebenarnya kan gitu ya. Iya. Ada beberapa hits ya pada waktu itu ya sebenarnya yang meledak ya Oasis sih salah satunya. Tapi kalau dari saya sebenarnya ngelihatnya tuh lebih kayak branching out-nya atau routing up-nya teh ke records-nya dulu. Oke. Oh ada records ini, records ini. Akhirnya ngeliat rosternya terus mundur gitu baru ya. turun siapa gitu. Ternyata sih pernah main di sini, pernah main. Ya rada nggak ada kerjaan sih. Pada masanya emang kerjaannya kayak gitu. Tapi emang sih mungkin perkenalan kita terhadap musik tuh pasti mulainya tuh dari sesuatu yang paling dekat dulu dari kita kan. Maksudnya secara timeline gitu. Karena mungkin kita sama-sama hidup di era 90-an 2000-an akhirnya ketemunya di era 90-an dulu sebelum akhirnya roots lah akhirnya dapet yang OG-OG-nya kayak gitu. Tapi kalau misalkan boleh dimention nggak dari masing-masing sebutin kayak satu band pop favoritnya dan alasannya kenapa? Dari Galih dulu boleh. Atau dari siapa dulu Mangga yang udah punya jawabannya? Dari Abo dulu, pikir dulu. Yang dari film tadi atau di luar boleh pop secara umum lah, 80 sampai 90-an. Paling ya masih satu era sama yang di film tadi sih. Lahir dari C86 juga McCarthy sih kalau. Alasannya kenapa tuh? Ya kayak representatif era itu sih dari segi musik dan segi lirik gitu. McCarthy bisa nge-capture dua hal itu gitu. Oke. Mas Ardo mungkin atau Galih siapa? Kalau satu sih ya Balance Bastian. Balance Bastian. Udah itu sih udah kayak udah itu aja gitu. Kalau sekarang disuruh nonton konser siapa nggak mau. Menonnya nonton Balance Bastian lagi. Itu aja cukup gitu. Udah cukup gitu. Galih mungkin. Primal Scream tapi era Sonic Flower Groove. Spesifik. Kenapa? Suka banget gara-gara maksudnya kayak orang-orang ngomonginnya Screamadelica gitu. Ketika Deep si Primal Scream ada si Sonic Flower Groove tuh ya pribadi kayak suka banget dan waktu itu pernah ke Bali terus pas banget gajian main ke Miles Record. Terus di Pajang ada vinyl Sonic Flower Groove, nggak pakai mikir langsung diambil dan beli. Dan pulang ke Bandung menyesal kenapa ya jadi uangnya habis. Tapi ya udahlah nggak apa-apa itu arsip. Tapi kan lebih baik nyesal beli daripada nyesal nggak beli. Karena kalau nyesal beli mah bisa dijual, bisa muter lagi. Kayak mungkin buat menutup sesi ini mungkin mau satu pertanyaan lagi. Kalau misalkan Perfect Day Cinema ini akan ada lagi sesi berikutnya, kira-kira pengen nonton film apa dan kenapa? Nggak harus musik, nggak harus apapun lah pokoknya terkait dokumenter film gitu. Boleh siapa? Untuk screening film yang kedua kayaknya akan
nampilin dokumenternya Sandra. Karena sekarang udah ngebahas pop karena si Perfect Friday Afternoon itu bertiga, ada yang suka pop, ada yang suka jazz dan elektronik. Jadi akan coba 3 film itu dulu, misalkan diwakili satu-satunya. Iya, diwakili satu-satunya dulu. Oke. Gitu. Kalau Mas Ardo mungkin pengen nonton apa lagi kalau ada Perfect Day Cinema lagi? Film apa gitu, soal apa gitu? Kompilasinya 4AD sih. Kompilasi. Itu jadi kayak ada satu, saya lupa judulnya, tapi ada satu kompilasi VHS itu isinya ya video klipnya 4AD semua. Oke. Itu seru banget, kayak ada Dead Can Dance tapi pakai pocong lah gitu-gitu, kayak itu seru banget sih. Aran nih. Kalau Abo mungkin Abo terakhir. Paling kalau dokumenter karena nggak banyak nonton dokumenter itu sih musik for Biscuit, cuman itu kebagi 3 part ya. Oke. Jadi ya itu capture lebih general secara Britania Raya, dan menurut saya itu cukup detail buat menggambarkan momen di era tersebut gitu. Oke. Mungkin itu dia tadi. Terima kasih Mas Ardo, terima kasih Galih, terima kasih Abo untuk bincang-bincang singkatnya terkait film tadi, dan juga teman-teman jangan kemana-mana karena setelah ini akan masih ada rangkaian acara selanjutnya, yaitu ada DJ set dari Perfect Friday Afternoon. Jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang ada di sini, terima kasih buat para narasumber, dan selamat malam.